Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Baru saja kita simak seremoni IPO dari 3 emiten sekaligus, pemirsa Blast, ISEA, dan juga Golf. Dan kita masih berbincang bersama Mas Raka Juniko. Mas Raka, Halo, iya Mas. oke, secara harga awal yang ditawarkan kepada investor, khususnya dari saham-saham yang baru saja IPO, hari ini menurut Anda seberapa menarik? Oke, mungkin kalau kita yang paling menarik itu justru adalah Blast ya Mas. Dimana kalau kita cermati ini untuk PE ratio-nya apabila kita mempertimbangkan net profit di tahun 2023 dan market cap yang dimana setelah adanya IPO, ini market untuk PE-nya Blast ini baru sekitar 10,9 kali ya Mas, begitu. Baik, Blast ya. Iya. Oke, secara sektor juga ini kemudian Anda nilai cukup menarik dan juga potensial ya? Iya, karena kalau kita lihat memang untuk dari segmen konstruksinya di mana kalau kita lihat untuk kedepannya ini memang akan cenderung positif ya, terutama dari sektor properti. Di mana kalau kita lihat dalam trajektori ke depan ini kan ada potensi penurunan suku bunga dan di mana penurunan suku bunga ini biasanya dinilai positif untuk pasar komoditi dan juga untuk pasar properti begitu, Mas. Baik, itu tadi ya saham-saham yang sudah IPO di hari ini dan juga kemudian Anda rekomendasikan dari tiga, yaitu adalah Blast begitu ya. Kita akan menuju ke saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini, Mas Raka. Di antaranya adalah ada Alsip, kemudian Cepin, Ace Hardware, dan juga Mayora begitu ya. Kalau kita lihat Alsip sendiri, buy on weakness, ya, dengan target price di 885, stop loss di 805 ya. Kemudian juga ada Cepin buy on weakness dengan target loss di 5.550 dengan stop loss 5.025. S Hardware buy on weakness dengan target price di 920, stop loss jika masuk ke level 775. Dan Mayora dengan rekomendasi buy on weakness target price di 2.300, maksud kami 2.630, stop loss jika ada di level 2.320. Baik, kita akan bahas satu persatu usai jeda berikut ini. Mas Raka, di hold dulu sebentar ya, dan tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Raka Juniko, Research Analyst MN Sekuritas, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari market di pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, pemirsa, untuk IHSG di pagi hari ini, ya, dibuka melemah 0,32% di level 7.229,152. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi kami kemudian pass through dari data RTI, ada Golf, Blast, Atla, ISEA, MDKA, kemudian TINS, Unilever, MTK, TKIM, dan juga DSN. Nampaknya saham-saham yang baru saja tadi melakukan IPO masuk ke jajaran top gainers di pagi hari ini. Kemudian top losers ada BRPT, Brand, Cuan, Lsip, kemudian juga ada Part, MEDC, Sola, KKGI, dan juga NCKL. Kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Raka. Mas Raka, Lsip yang Anda rekomendasikan buy on weakness pagi hari ini masuk top losers, bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke level support yang Anda rekomendasikan? Iya, that's why kenapa kita nyaranin untuk buy on weakness ya. Karena kami melihat untuk price-nya ini cukup terdiskon jauh dari peak level tahun lalu. Dan memang kalau kita lihat memang LSIP ini cenderung dinilai negatif ya, seiring dengan uh, dari age profile-nya yang cukup tua. Namun kalau kita lihat pada kinerja kuartal 1 tahun ini, LSIP ini masih bukan kinerja yang cukup fantastis ya, dengan NPM yang berada sekitar 30 persenan. That's why kenapa kita untuk rekomendasi ada dari LSIP. Namun kalau kita lihat seiring dengan apresiasi yang terjadi pada minggu-minggu sebelumnya ini, kita menyarankan untuk buy on weakness. Dan ya untuk supportnya itu bisa diperhatikan apabila LSIP-nya nanti tidak lolos ataupun tidak break ke bawah level 805 ataupun level 800 sebagai stop loss psikologis, maka itu masih dapat dicermati begitu Mas. Oke, baik, level terakhir di level 800 ya untuk Lsip ya, artinya ini lebih rendah dari level support yang Anda sampaikan. Berarti mungkin ada target support baru untuk Lsip menurut Anda di level berapa? Oke, kalau untuk support barunya kami tetapkan berada di bawah level 785 ya Mas. Oke, baik, itu tadi ya kalau dilihat dari pergerakan dari harga saham Lsip sendiri sudah memang diwarnai pelemahan begitu ya, 1 bulanan, kemudian juga 1 mingguan, dan hari ini juga sudah melemah
1,7%. Dari oh ya, LSIP ini direkomendasikan trading saja atau seperti apa, Mas Raka? Oke, kalau untuk LSIP kami lebih kepada medium term ya. Untuk menengah juga bisa. Baik, dari LSIP kita ke Cepin seperti apa? Rekomendasinya buy on weakness juga. Oke, untuk Cepin kalau kita lihat memang untuk sektor poultry pada saat ini tengah favorable sekali ya, seiring dengan kenaikan dari DOC dan juga melemahnya harga jagung. Sehingga hal tersebut ini kami antisipasi dapat meningkatkan profitabilitas yang lebih baik dibandingkan kuartal satu, terutama untuk emiten-emiten poultry. Salah satu adalah Cepin. Dan kita lihat Cepin ini kenaikannya belum refleksikan ataupun belum investor masih kami rasa belum price in ya terhadap katalis tersebut, begitu Mas. Baik, level terakhir di level 5250 cukup jauh dari level support yang direkomendasikan, tapi sejauh ini pergerakannya melemah lah ya. Jadi tunggu saja di level yang Anda rekomendasikan begitu ya, Mas Raka Ya, ya. betul. Baik, Betul dari untuk buy and Cepin ke weakness. S1R seperti apa, Mas? Oke, kalau kita lihat untuk S Hardware atau aspirasi hidup Indonesia ya, dimana kalau kita lihat ini Oh, maksud cukup kami aspirasi hidup Indonesia ya? ya, Oke, oke. baik. Ya, Dan memang kalau kita lihat untuk apa namanya aspirasi hidup Indonesia atau ASES ini ya. memang memiliki kinerja ataupun track record yang cukup baik dari triple SG-nya terhitung sejak year to date. Di mana kalau kita lihat hal ini di atas ekspektasi kami yang pertama. Kedua kalau kita lihat dari foreign inflow dari seluruh emiten retail kami ini Asus ini cukup memiliki porsi net foreign flow yang cukup baik di antara yang lainnya. Sehingga kami melihat bahwa seiring dengan koreksi harga dari peak levelnya yang ada di level 900-an, ini tentunya membuka opportunity untuk Asus ke depannya untuk buy on weakness. Begitu, Mas. Baik, dari E1R ke Mayora, seperti apa analisisnya, Mas? Oke, untuk Mayora kalau kita lihat kami merasa ataupun menilai bahwasanya untuk kuartal 2 ataupun pasca Lebaran tahun ini itu justru lebih better dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat seiring dengan kontraksi pada USD ADR dan juga ini dapat menjadi katalis positif ya untuk Mayora. Dimana kalau kita lihat Mayora ini 50% produk ininya itu untuk ekspor, sehingga hal seperti ini dapat meningkatkan peluang ataupun revenue stream lain yang lebih tinggi ke depannya. Begitu, Mas. Baik, level terakhir ada di level 2.400-an, tapi level yang Anda rekomendasikan di 2.300-an, rekomendasinya buy on weakness, tunggu saja ke level support yang Anda rekomendasikan, begitu ya. Mas Ya, Raka, betul, Mas. singkat saja mengenai pergerakan ISG hari ini seperti apa? Oke, pergerakan ISG cukup inline ya dengan estimasi kami. Di mana kalau kita lihat untuk level higher-nya, ini tadi untuk hari ini setelah 7.265. Artinya ini telah hit harga kami. Sehingga nampaknya ISG akan kembali berpeluang untuk terkoreksi terdulu untuk menguji level di psikologisnya di 7.000-an hingga level 7.144. Begitu, Mas. Baik, itu tadi dia berbagai macam analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Raka Juniko dari MNC Sekuritas. Semoga dapat menjadi referensi investasi untuk pelaku pasar hari ini. Mas Raka, terima kasih ya sudah join di pagi hari ini. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Baik, selamat pagi, Sehat Mas. Terima selalu. kasih. Baik.